Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Meva Salsabila, dan rekan saya, Liza Mawar Fazlia, dan juga Putri Isa Syafira. Kami akan mempresentasikan tentang penerapan metode SEM dalam mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan pada PT Pos Indonesia dengan studi kasus KCU PT Pos Indonesia Banda Aceh. Selanjutnya, data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer yang berupa hasil survei yang dibentuk dalam instrumen yaitu angket dan penyebaran kuesioner oleh kelompok peneliti dengan judul Penerapan Metode SEM dalam Mengidentifikasi Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan pada PT Pos Indonesia dengan studi kasus KCU PT Pos Indonesia Banda Aceh. Nah, jenis data dalam pelaksanaan penelitian ini adalah data primer, di mana dalam pelaksanaannya data primer diperoleh dari subjek penelitian yakni para mahasiswa, ibu rumah tangga, dan lain-lain. Berdasarkan pengisian kuesioner yang berhubungan dengan tingkat pelayanan, kinerja karyawan, dan juga kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada variabel penelitian. Berdasarkan instrumen pengukur kepuasan, variabel yang dipilih untuk penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut, yaitu dengan variabel bebas atau variabel laten, yaitu X1 tingkat pelayanan dan X2 kinerja karyawan. Dan juga ada variabel indikator atau variabel Y, yaitu kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya dibentuk pad diagram dapat dilihat pada gambar yang tersedia. Selanjutnya dilakukan asumsi SEM, yaitu didapatkan yang pertama jumlah sampel dengan output pada software AMOS diperoleh sampel size atau ukuran sampel yang dilakukan pada penelitian ini adalah 54. Selanjutnya ada evaluasi outlier. Berdasarkan output pada laporan dapat diputuskan bahwa tolak Hanol untuk setiap pengamatan karena nilai Mahalanobis yaitu kurang dari 91,87185. Dan dapat disimpulkan juga yaitu tolak Hanol untuk setiap pengamatan dan data bebas dari masalah outlier. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu multikolinialitas. Berdasarkan nilai determinan of sample covariant matriks 0,00 di atas, yaitu tidak dapat tolak H0. Maka disimpulkan bahwasanya tidak terdapat multikolinialitas pada data. Berdasarkan selanjutnya yaitu ada uji normalitas multivariat. Berdasarkan statistik uji diperoleh nilai CR multivariat yaitu 7,101 lebih kecil, lebih besar daripada 2,58 dan minus 2,58 sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal multivariat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. CFA. CFA ini diambil dari bagian standarized dan varians di mana datanya di mana setiap variabel itu memiliki nilai estimate reliability dan variansnya. Dan hasil yang didapatkan adalah untuk variabel tingkat pelayanan, kontrak reliability yang didapatkan adalah
0,7534 dan varians untuk variabel tingkat pelayanan adalah 0,5596. Sedangkan untuk variabel kinerja karyawan dan kepuasan pelanggan itu tidak kami masukkan di sini, tetapi hasil yang didapatkan adalah untuk tingkat pelayanan CR-nya 0,7534, untuk varians ekstraknya 0,5596. Maaf, itu untuk tingkat pelayanan. Nah, untuk si kinerja karyawan 0,785. Untuk kepuasan pelanggannya sendiri yaitu memiliki nilai CR 0,893 dan untuk varian ekstraknya yaitu 0,6795. Nah, dari variabel-variabel tersebut maka didapatkan hasil reliabilitas yang baik, yaitu terdapat pada variabel kinerja karyawan, di mana nilai CR-nya itu lebih daripada 0,30 dan nilai variansnya itu lebih daripada 0,70. Nah, selanjutnya yaitu ada kesesuaian model atau yang biasa disebut dengan GOPI. Nah, pada GOPI ini terdapat pada nilai GFI, di mana nilai GFI di sini adalah 0,821, di mana yang seharusnya nilai GOPI ini mencapai 0,90, tetapi pada data penelitian kami tidak dapat melanjutkan sampai dengan 0,90 karena nilai covariance atau nilai MI-nya itu sudah tidak ada, sehingga nilai GFI kami tidak mencapai 0,90. Tetapi untuk hasil evaluasi kesesuaian model keseluruhannya, yaitu yang hanya memenuhi ataupun yang hanya bisa dikatakan good fit yaitu pada CFI dan TLI, di mana dia nilainya itu lebih dari 0,90, yaitu dapat dilihat pada nilai CFI default model itu. Nah, pada CFI tersebut nilainya 0,90. Bisa dikatakan itu good fit karena dia mencapai atau melebihi 0,90. Sedangkan TLI juga begitu, nilai yang dihasilkan itu 0,902, yaitu melebihi dari 0,90. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kembali, yaitu Liza Mar. Selanjutnya yaitu evaluasi kesesuaian model struktural untuk model modifikasi lanjutan. Berdasarkan tabel dan gambar di atas, didapatkan bahwa tidak ada variabel yang memiliki hubungan pengaruh terhadap kepuasan pelanggan, karena tidak dapat menolak H0 disebabkan oleh nilai CR yang lebih kecil 1,96 dan p-value lebih besar 0,05. Selanjutnya yaitu analisis persamaan struktural. Berdasarkan nilai koefisien korelasi yang didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa 89% variasi kepuasan pelanggan dapat dijelaskan, tingkat layanan dan kinerja karyawan. Berdasarkan tabel dan gambar 81, pada laporan akhir dapat dijelaskan bahwa tingkat layanan X1 dan kinerja karyawan X2, tingkat layanan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai parameternya adalah 2,353. Sedangkan kinerja karyawan memiliki pengaruh yang negatif terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai parameternya minus 0,520. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 3. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.